Shalom, selamat hari Minggu. Anak-anak sekolah minggu, kita berjumpa kembali dalam acara kebaktian sekolah minggu. Walaupun sekolah minggu melalui online. Anak-anak sekolah minggu, ibu mau sapa anak-anak. Anak-anak sekolah minggu, apa kabarmu? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita akan bernyanyi dengan 3 buah judul. Nah, lagu pertama apa, Bu? Yang judulnya? pertama, Aku Istimewa. Selanjutnya Ibu Sonta, Dan God. Yang ketiga, Ibu. Senang Jadi Anak Tuhan. Ya, kita bernyanyi. Ibu undang anak-anak sekolah minggu untuk berdiri. sudah sangat bersuka cita, kita sudah angkat pujian bagi hadirat Tuhan kita. Sekarang kita akan memasuki ibadah, karena itu kita akan memulainya dengan berdoa bersama.
akan dibawakan oleh Ibu Sonta Syadar. Oke, kita nyanyikan dulu lagu anak sekolah minggu Tanganku Ada Dua. Bersyukur hingga sampai hari ini Engkau yang tetap memelihara akan kehidupan kami, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, demikian untuk keluarga kami semuanya. Kami juga bersyukur sampai hari ini Engkau yang terus menjagai, memberkati kami. Ya Bapa, untuk hari ini, hari Minggu ini kami akan ibadah secara online dari rumah. Biar Engkau yang menolong semua anak sekolah minggu. Boleh mengikuti, boleh menikmati setiap lagu, doa, terutama akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan Engkau juga yang menolong kami guru sekolah minggu untuk melakukannya dengan sepenuh hati kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini secara online, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong setiap orang yang mendengarkan akan ibadah kami ini. Di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 85 ayat 1 dan 2. Tadi kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Nah sekarang kita mari dengarkan hafalan dari Horong Kecil dan Besar. Shalom, nama saya Feli Manggito Kanauli Samasir, kelas 3 Horong Besar dari Wik Arab Damai. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yohanes 11 ayat 25.
Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nama saya Elia Sitorus. Nama saya Angelina Sitorus. Kami dari WIK Paluasan. Yohanes 11 ayat 25. Dungi Nina Yesus memandang ibana au doa heon dohot hangoluan nama ngolu dona porsea di au nang temate ibana. Shalom Guru Sekolah Minggu. Nama saya Nesa Arwan dari Alap Damai. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Terima kasih Bu Guru Sekolah Minggu. Dadah. Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lara Sinaga. Dan saya Ariel Arga Sinaga. Dari WIK Kampung Kristen. Kami akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Shalom, Inang dan Ibu Guru dan Bapak Guru dan teman-teman semua. Nama saya Hara, umur saya 4 tahun. WIK Alap Damai. Ayat hafalan minggu ini Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Shalom. Rasa menginang, nama saya Valerina Elizabeth dari Alap Damai. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia mati. Amin. Shalom, nama saya Rafa Septian dari Wonosari 4. Ayat apa minggu ini tertulis dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang memilih, yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nama saya Liam, saya tinggal di Wonosari 4. Ayat apa minggu ini tertulis dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Shalom, nama saya Mita Sitorus dari Kampung Perli. Saya akan mengucapkan ayat hafalan Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Shalom, nama saya Mrs. Sitorus dari Kampung Perli. Saya akan mengucapkan ayat hafalan Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Shalom menginang, nama saya Stefanus Panggabean, umur 6 tahun dari WIK Alap Damai. Saya akan menjawabkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Shalom menginang. Nama saya Tigor Jonas Sepentino Panggabean kelas SD dari WIK Alap Damai. Nama saya Navita Wenda baru Panggabean kelas 4 SD dari WIK Alap Damai. Kami akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Terima kasih. Salam, nama saya Roy Deborah, kelas 1. Di Kampung Kristen. Aku tinggal di Kampung Kristen. Hafalan minggu ini Yohanes
11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Udah. Amin. 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 Shalom Minang, shalom untuk kita semua. Saya Ameladini Simaya Maniuruk, saya kelas 6. Saya Gracia Florencia Dania Maniuruk, saya kelas 4. Kami akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini yang tertulis dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih. Shalom, nama saya Noah Sipautar dari WI Wonosari 1. Ayat hafalan minggu ini Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ayat hafalan yang sudah diucapkan oleh semua teman-temanmu. Nah, jadikanlah itu sebagai penyemangat untuk kamu tampil untuk minggu depannya. Nah, ayat hafalan untuk minggu depan ini, horong kecil dan horong besar sama, yaitu diambil dari Yesaya 11 ayat 2. Ingat, Yesaya 11 ayat 2 untuk horong kecil dan horong besar. Nah, untuk selanjutnya pengumuman untuk yang berkaitan dengan Natal kita. Yang pertama, semua anak-anak kami sudah dibagikan liturgi oleh guru-guru sekolah minggu. Untuk itu, kami sarankan kepada semua anak-anak kami agar ketika liturginya sudah sampai di tangan, tolong dicatat di buku catatan ataupun di foto, supaya ketika hilang mereka tidak akan kesulitan. Ya nak, ingat di foto atau dicatat, lalu dihafalkan ya. Yang kedua, anak-anak kami mungkin ada yang berbakat puisi, menyanyi, vokal solo, vokal duet, dan vokal grup. Boleh didaftarkan dirinya kepada kami semua guru-guru sekolah minggu yang paling dekat yang bisa kalian jangkau. Nah, sekarang giliran orang tua yang akan mengajari anak-anak kita ya Bu di rumah, karena keterbatasan waktu dan situasi oleh pandemi COVID-19. Maka diharapkan kerjasama orang tua agar nanti ketika Natal anak-anak kita bisa tampil the best. Yang ketiga, Natal anak sekolah minggu HKBP Air Kanopan akan dilaksanakan sebanyak 4 kali. 2 kali untuk horong kecil, 2 kali untuk horong besar. Horong kecil akan melaksanakan Natal tanggal 14 Desember 2020 dan 15 Desember 2020. Nah, untuk horong besar, hari pertamanya adalah tanggal 18 Desember 2020. Natal hari keduanya adalah tanggal 19 Desember 2020. Supaya semua mengingat kapan dia akan menampilkan liturginya di acara Natal. Yang keempat atau yang terakhir, anak-anak kami yang memiliki baju biru, silahkanlah itu dipakai ketika Natal nanti. Karena nuansa Natal kita untuk tahun 2020 ini adalah warna biru. Tetapi itu tidak menjadi halangan ketika anak-anak kami tidak mempunyai baju biru. Gak apa-apa kalau memang tidak mempunyai baju biru, silahkan dipakai pakaian yang terbagusnya, yang terbersihnya, agar kita sama-sama bisa memuji Tuhan pada saat Natal nanti.
Nah, itulah pengumuman untuk anak-anak kami semuanya. Tadi ayat hafalan, kemudian tentang Natal ada 4. Supaya semuanya mengingat dan melaksanakannya. Demikian pengumuman kita untuk minggu ini. Sekarang kita akan memuji pujian Tuhan kembali ya Bu. Kita akan bernyanyi dengan lagu Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari. Bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Seperti dan Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami masih merasakan anugerah yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, terkhusus anak-anak kami sekolah minggu, di mana mereka masih boleh mengikuti ibadah walaupun mereka masih beribadah di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, sukacita mereka tidak berkurang karena mereka senantiasa merasakan anugerah yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Ajari kami, terlebih adik-adik kami sekolah minggu, agar mereka dapat mengerti, dan ajari mereka Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang hendak kita dengarkan di minggu kita, minggu Advent yang pertama, yaitu tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Inang mengajak adik-adik sekolah minggu supaya ikut membaca, dan boleh dibuka Alkitabnya masing-masing supaya kita membacanya secara bersama, karena hanya 3 ayat. Ataupun kalau tidak ada Alkitab, bisa dilihat di bawah video ini, tertulis di sana nas khotbah kita pagi ini. Kita membacanya secara bersamaan. Kita mulai dari ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan penjelasannya, terlebih dahulu kita menonton video berikut ini. Anak Kumanga Paibe Lia Kamuti Dak Seria Seperti Biasanya.
Iya Ibu, teman-teman Andi memiliki HP Android. Mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sedangkan Andi hanya punya HP Nokia yang hanya bisa dipakai nelpon. Bagaimana Andi bisa belajar online? Belikan dong Bu. Andi, Kankamuto Sandiri Keadan Kita Bagaimana. Dampak dari wabah corona ini besar sekali, ayamu sudah tidak bekerja lagi. Kelima adikmu juga harus diberi makan, sedangkan orderanku ibu sedikit sekali, mohon dimengertilah anakku. Ibu payah, Andi kan malu sama bapak guru dan teman-teman kalau Andi tidak punya HP Android yang bisa YouTube Bu. Ya sudah, Andi berangkat sekolah dulu Bu, bye. Tuan Yesus, tolonglah anakku. Jangan biarkan ia kehilangan pengharapan akan engkau ya Tuhan. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar tentang pengharapan. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka ada ayat yang berbunyi demikian. Di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oleh sebab itu anak-anakku, dalam keadaan apapun kalian jangan pernah kehilangan iman dan pengharapan kalian. Karena orang yang paling kasihan di muka bumi ini adalah orang yang kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Baiklah anak-anak, kalian bisa istirahat sekarang. Bagaimana ya keinginanku tidak terpenuhi? Hahaha, ngapain kamu murung Andi? Sudah, sekarang kamu lihat di meja Anto ada dompetnya yang banyak duitnya. Kamu ambil. Oh iya, itu ada dompet. Tapi... Kenapa lagi tapi? Kamu mau beli Android tidak? Kamu bisa membantu ibu dan adik-adikmu Andi. Cepat ambil. Tapi nanti Tuhan Yesus marah sama saya kalau saya mencuri. Kamu kurang pandai Andi. Soal Tuhan Yesus marah kan kamu bisa minta ampun. Pasti Yesus mengampuni kamu. Cepat ambil. Jangan kau turuti iblis anakku. Ingat pesan gurumu tadi, dalam keadaan apapun jangan kehilangan iman dan pengharapan. Tapi berdoalah dan percaya kalau Tuhan mendengar doa anakku. Tuhan Yesus, ampunilah segala niat yang jahat. Hampir saja aku jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo cepat ambil, kau pasti membutuhkan uang itu. Saya tidak mau ambil sesuatu yang bukan hak saya. Biarlah saya miskin asalkan saya tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan kau iblis, saya usir kau di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari sini. Saya akan selalu berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ampun. Jangan kau sebut nama itu Andi, aku pergi sekarang. Maafkan saya, hampir saja saya berdosa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni saya selalu. Selamat ya, dirimu berhasil melewati pencobaan. Tetaplah memiliki pengharapan yang kokoh dalam Tuhan Yesus. Dan jangan mau dimanfaatkan oleh iblis, meski ia mengatasnamakan pengampunan Tuhan. Terima kasih banyak malaikat, sekarang saya akan menemui Anto. Baiklah, saya juga ada tugas penting. Selamat tinggal. Hai Anto. Kamu Andi, ada apa? Masih asik nih lagunya Andi. Anto, dompetmu tertinggal di meja belajarmu. Apa? Aku lupa. Baiklah, nanti saya ambil dompet saya tersebut. Makasih ya Andi. Oh iya, nanti sore kamu ke rumah saya ya. Saya mau kasih kamu Android saya yang lama karena saya sudah beli Android yang baru. Masih bisa digunakan kok. Wah, puji Tuhan, senang sekali mendengarnya.
Memang benar bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ibu, saya pulang. Anakku wajamu senang sekali berbeda dengan tadi pagi. Mengapa dirimu bisa senang seperti itu? Iya Ibu, sekarang saya baru mengerti bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Alléluia, Tuhan Yesus baik menjawab semua doa kita. Ayu andi masuk ke rumah. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaanmu. Asik, ayo Bu kita masuk. Ya, adik-adik tadi kita sudah melihat video singkat di mana di sana dijelaskan tentang seorang anak yang berpengharapan kepada Tuhan. Memang dalam video tadi ketika dia menginginkan sesuatu hal, dia mengharapkan sebuah gadget. Namun orang tuanya tidak mampu membelikannya karena apa? Karena situasi ekonomi. Karena memang mereka masih belum mampu membelikan itu, bahkan dia hanya memiliki handphone Nokia dan tidak bisa mengikuti online atau dia tidak bisa mengikuti dari sekolah. Namun Tuhan menunjukkan ketika dia berpengharapan kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan, walaupun di awal-awalnya dia sempat digoda oleh iblis, namun roh Tuhan selalu mengingatkan dia dan akhirnya dia kembali berpengharapan kepada Tuhan. Dia tidak mau jatuh ke dalam dosa. Dan memang luar biasa adik-adik ketika si anak tadi kembali berpengharapan kepada Tuhan, dia mendapatkan apa yang dia harapkan ternyata. Dia mendapatkan yang indah ketika dia mau berpengharapan teguh kepada Tuhan. Dia tidak mau digoda oleh iblis. Dia setia kepada Tuhan, memberikan harapannya hanya kepada Tuhan, dan luar biasa hal yang indah Tuhan sediakan di balik pengharapannya. Nah, apa hubungannya adik-adik dengan khotbah kita saat ini? Dalam khotbah kita juga ada sukacita yang dirasakan oleh bangsa Israel, di mana Tuhan Allah menjanjikan seorang raja yang membawa kedamaian, membebaskan mereka, membebaskan bangsa Israel dalam kehidupan mereka. Siapakah dia raja damai yang dijanjikan oleh Allah? Dia adalah Yesus. Dia adalah juru selamat. Nah, jika Inang bertanya, siapakah Yesus menurutmu? Siapakah Yesus itu bagimu? Dia juru selamat, dia adalah penebus dosa manusia, dia juga adalah pemberi apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Maka adik-adik, yang pertama yang hendak dikatakan khotbah kita saat ini kepada adik-adik, mari berikan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, berharap apapun yang kau harapkan, datang saja kepada Tuhan. Mungkin kita memiliki harapan, apalagi ketika kita menghadapi virus corona yang sampai saat ini belum ada ujungnya. Kita mungkin mengharapkan suatu saat nanti atau mungkin di tahun 2021 yang kita akan masuki, kita berharap mudah-mudahan virus itu sudah berlalu dari kehidupan kita, supaya kita bisa kembali melakukan aktivitas kita, melakukan kegiatan kita seperti sedia kala. Itu harapan kita. Nah, harapan itu mari kita sampaikan kepada Tuhan, supaya dengan berharap kepada Tuhan kita bisa mendapatkan apa yang indah, kita bisa bersukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, dikatakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan harus memiliki sikap takut akan Tuhan. Ikon mabir dohita mida debata, kita takut kepada Tuhan. Takut dalam arti bukan kita sembunyi atau kita lari dari kenyataan, tidak. Namun setiap kita bertindak, setiap kita melakukan apapun itu, kita harus bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, sampaikan terlebih dahulu kepada Tuhan. Hidup kita harus takut akan Tuhan, karena dia dikatakan roh Tuhan akan ada padanya kepada orang-orang yang memiliki pengharapan.
roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jelas dikatakan dari ayat 2 tersebut bahwasanya ketika kita takut akan Tuhan, maka hidup kita akan damai. Dan kunci dari hidup damai adalah takut akan Tuhan akan menghilangkan ketakutan akan sesama, sehingga semua menjadi sahabat, menjadi teman, manusia dengan sesamanya, manusia dengan lingkungannya. Ketika kita ternyata takut akan Tuhan, maka hidup kita akan damai. Ketika kita merasakan takut akan Tuhan, maka keluarga kita dengan orang tua, anak dengan orang tua dengan anak, sebaliknya hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu adik-adik, mari kita tunjukkan hidup yang takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perbuatlah sesuai dengan perintah Tuhan. Perbuatlah apa yang Tuhan inginkan dari hidupmu. Pasti yang baik. Tidak melakukan kejahatan, tidak melawan orang tua, termasuk salah satu sikap yang takut akan Tuhan. Karena ketika kita tunduk kepada orang tua, di situ kita menunjukkan bahwasanya kita tunduk kepada Tuhan. Kita mau hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Mari berpengharapan, karena ketika kita masih memiliki harapan, kita masih memiliki kekuatan. Ketika kita masih berharap kepada Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan kita adik-adik, apa yang kau harapkan, serahkan semua kepada Tuhan, maka kita akan semangat melakukan kegiatan kita. Walaupun adik-adik sekarang masih mengikuti sekolah melalui daring, tapi jangan takut. Kita berharap tahun depan kita bisa tatap muka di sekolah, dan demikian juga di gereja kita bisa bertemu kembali, dan mudah-mudahan Tuhan mengizinkan nanti Natal kita akan kita coba dengan tatap muka. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, itu harapan kita. Dan rencana kita yang kita rencanakan, Tuhanlah yang menjadikannya, dan jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan paksakan kehendakmu kepada Tuhan, jadilah Tuhan kehendak. Mari adik-adik hidup dalam berpengharapan, dan harapan kita hanya kepada Tuhan, supaya hidup kita senantiasa bersukacita. Amin. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami masih boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami adik-adik sekolah minggu, agar kami senantiasa berharap kepadamu saja. Dan begitu banyak pengharapan kami ya Tuhan, yang hendak kami lakukan dalam kehidupan kami. Semuanya itu kami serahkan hanya kepadamu saja, supaya Engkaulah yang menjadikannya. Dan Engkau mengajari kami melalui firman-Mu, agar kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu kami akan dikuatkan untuk melakukannya. Dan kami boleh senantiasa dalam kehidupan kami melakukan semua sesuai dengan rencana Tuhan. Ajari kami Tuhan, terlebih adik-adik sekolah minggu, supaya kami boleh hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, melakukan semua perbuatan yang Tuhan kehendaki, melakukan kasih di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu ini, kita akan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 590 ayat 1. Bersiaplah
secara bersama mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.